Selamat pagi saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 2, Ibu Apoteker Vivien Oktaviani, MSc, dan juga teman-teman sekalian. Saya, Zahra Virginia Nabila, hari ini akan mempresentasikan topik tentang pemilihan regimen antibiotik, antimikroba. Regimen adalah rencana atau program yang diatur seperti olahraga, diet, atau pengobatan, dan dirancang untuk memberikan hasil yang baik. Konsep penggunaan antibiotik dibagi menjadi 3, yaitu terapi spesifik, terapi empirik, dan terapi profilaksis. Terapi spesifik mengobati penyakit yang disebabkan oleh penginfeksi di mana pilihan antimikrobanya telah diketahui dan telah teruji, sehingga pemilihannya relatif mudah berdasarkan beberapa faktor. Terapi empirik, terapi terhadap organisme penginfeksi dan antimikroba yang belum diketahui, tetapi dapat diprediksi berdasarkan studi sebelumnya. Dilakukan pada penyakit infeksi yang bersifat life-threatening, antibiotik yang digunakan adalah antibiotik spektrum luas. Terapi profilaksis itu fokusnya bertujuan untuk mencegah infeksi spesifik pada beberapa individu atau infeksi pasca operasi. Kondisi pasien dengan terapi profilaksis yang pertama, pencegahan infeksi oleh paparan bakteri patogen spesifik. Yang kedua, pencegahan penyakit oleh bakteri patogen dorman yang telah menginfeksi orang tersebut. Yang ketiga, pencegahan infeksi spesifik pada pasien yang rentan terkena infeksi. Dan yang keempat, pencegahan infeksi pasca operasi. Pertimbangan yang diperlukan pada terapi profilaksis yang pertama ada waktu. Antibiotik yang diberikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai pada tempat kontaminasi sebelum insisi dilakukan. Artinya, antibiotik tersebut tersedia dalam konsentrasi hambat minimumnya. Yang kedua ada durasi. Profilaksis dilakukan dalam rentang operasi, patokan umumnya 24 jam. Spektrum antibiotik, patokan umumnya adalah dengan menggunakan cefalosporin generasi 1. Rute pemberiannya sebaiknya intravena atau intramuskular untuk menjamin konsentrasi yang memadai pada saat insisi. Pertimbangan pemilihan antibiotika ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi organisme penginfeksi. Yang kedua, kesesuaian antimikroba dan mikroba penginfeksi. Yang ketiga, pemilihan obat juga harus terjamin. Yang keempat, spektrum dan cara kerja antibiotik. Yang kelima, faktor harga. Dan yang keenam, faktor kondisi pasien yang meliputi usia, status imunologi, keberadaan pacemaker, riwayat alergi, disfungsi ginjal atau hepar, kehamilan atau menyusui, faktor genetik, dan alat kesehatan yang menunjang pasien. Spektrum kerja antibiotik dibagi menjadi 3, yaitu antibiotik spektrum sempit atau narrow spectrum, antibiotik spektrum diperluas atau extended spectrum, dan antibiotik spektrum luas atau broad spectrum. Antibiotik spektrum sempit atau narrow spectrum merupakan kelompok antibiotik yang aktif hanya terhadap satu atau sekelompok mikroorganisme tertentu, misalnya INH yang hanya aktif terhadap Mycobacteria tuberculosis. Yang kedua, antibiotik spektrum diperluas atau extended spectrum, kelompok antibiotik yang efektif hanya untuk bakteri gram positif, namun juga efektif terhadap beberapa bakteri gram negatif, misalnya ampicillin. Yang ketiga, ada antibiotik spektrum luas atau broad spectrum. Kelompok antibiotik ini efektif untuk kelompok besar organisme bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, misalnya tetrasiklin dan chloramphenicol, tetapi beresiko resistensi bakteri dan terbunuhnya flora normal di dalam tubuh atau menjadinya superinfeksi. Cara kerja antibiotik terhadap bakteri ada 2, yaitu antibiotik bakteriosidal dan antibiotik bakteriostatik. Antibiotik bakteriosidal dapat menyebabkan kematian mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contohnya ada beta-lactam, glikoprotein, aminoglikosida, quinolone, dan metronidazole. Yang kedua ada antibiotik bakteriostatik, dapat menghambat pertumbuhan mikroba pada konsentrasi yang dapat dicapai secara klinis. Contohnya clindamycin, macrolida, sulfonamid, trimethoprim, tetrasiklin, dan chloramphenicol. Cara kerja antimikroba, yang pertama menghambat sintesis dinding sel bakteri. Intensitas efek yang ditimbulkan terhadap bakteri adalah bakteriosidal. Yang kedua, merusak permeabilitas membran sel sehingga terjadi kebocoran bahan-bahan intrasel. Yang ketiga, menghambat sintesis protein mikroorganisme dengan mengikat ribosom subunit 30S dan 50S. Antimikroba ini menyebabkan hambatan sintesis protein secara reversibel.
Yang keempat, mengikat ribosom subunit 30S, menghambat sintesis protein dan mengakibatkan kematian sel. Yang kelima, menghambat sintesis protein asam nukleat sel mikroba. Dan yang keenam, menghambat enzim yang berperan dalam metabolisme folat. Kondisi untuk kombinasi antibiotika, yang pertama, data klinis menunjukkan bahwa kombinasi antibiotika terbukti lebih efektif daripada terapi tunggal. Yang kedua, penanganan infeksi oleh polimikroba, misal pada infeksi intraabdominal. Yang ketiga, penanganan awal terhadap infeksi yang mengancam jiwa sebelum ditemukan sebabnya. Yang keempat, pencegahan terbentuknya resistensi. Yang kelima, jika terdapat efek sinergis terhadap organisme penginfeksi spesifik, sehingga kombinasi dapat mengurangi dosis obat. Kerugian yang disebabkan oleh kombinasi antibiotika yaitu resiko toksisitas meningkat dari 2 atau lebih antibiotika, meningkatkan potensi resistensi beberapa mikroorganisme terhadap antibiotika, hilangnya flora normal sehingga meningkatkan potensi superinfeksi, dan meningkatkan biaya pengobatan. Resistensi antibiotika adalah kondisi di mana pertumbuhan mikroba tidak terpengaruh oleh antimikroba pada konsentrasi maksimum yang dapat ditoleransi. Resistensi dibagi menjadi 2, yaitu resistensi alami atau intrinsik dan resistensi dapatan atau acquired. Pemicu dari resistensi antibiotika yang pertama, penggunaan antibiotika yang tidak tepat. Yang kedua, penggunaan 2 atau lebih antibiotika. Yang ketiga, penyalahgunaan antibiotika. Dan yang keempat, paparan antibiotika subdosis yang berkepanjangan. Durasi terapi antibiotik. Untuk menghasilkan efek terapi yang tepat, antibiotik harus diberikan pada rentang waktu yang tepat pula. Panduan umum sehubungan dengan durasi terapi antibiotik adalah sekurang-kurangnya 72 jam pada terapi infeksi akut yang tidak kompleks. Sedangkan pada infeksi kronis seperti endokarditis dan osteomielitis, terapi memerlukan durasi yang lebih panjang, kurang lebih 4-6 minggu, dengan analisis lanjutan untuk menilai keberhasilan terapi. Komplikasi terapi antibiotika yang pertama ada hipersensitivitas, contohnya pada penisilin. Yang kedua ada toksisitas langsung, contohnya aminoglikosida pada konsentrasi tinggi. Dan yang ketiga ada superinfeksi, contohnya antibiotika spektrum luas atau kombinasi antibiotika. Efektivitas terapi antibiotika dapat dinilai berdasarkan parameter klinis berikut. Yang pertama ada derajat demam, yang kedua ada jumlah leukosit, neutrofil, yang ketiga data radiografi, kemudian nyeri dan inflamasi, laju endap darah, dan konsentrasi komponen serum. Kegagalan terapi dari antibiotika dapat terjadi akibat beberapa faktor, contohnya ada salah diagnosa atau unsuspected infection, regimen obat yang tidak tepat, pemilihan antibiotika yang tidak tepat, resistensi mikroba, ekspektasi yang berlebihan, dan infeksi oleh 2 atau lebih mikroba. Sekian presentasi dari saya tentang topik pemilihan regimen antimikroba. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.